Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika ya. Baiklah, untuk hari ini, untuk pelajaran matematika kita akan belajar tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana materinya? Silahkan kalian simak dan pahami baik-baiklah. Nah, di sini untuk penjelasannya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 itu cara mencarinya adalah min B dibagi A. Ingat ya, X1 ditambah X2, cara mencarinya adalah min B dibagi A. Dan untuk X1 dikali X2, itu cara mencarinya sama dengan C dibagi A. Harus diingat ya, karena X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga X1 ditambah X2, cara mencarinya adalah min B per A. Dan X1 dikali X2, cara mencarinya adalah C per A. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya di sini akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0 adalah P dan Q. Ingat, ini akar-akarnya adalah P dan Q. Kalau tadi kan X1 dan X2, kalau ini P dan Q. Sama aja ya, hanya beda variabel aja. Tentukan nilai dari yang A, P ditambah Q, yang B, P dikali Q, yang C, 1 per P ditambah 1 per Q, yang D, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah kita tulis kembali persamaan kuadratnya, yaitu 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapat nilai A-nya itu adalah 3, dan nilai B-nya adalah min 4, dan nilai C-nya adalah 2. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, di pertanyaannya untuk yang A itu ditanya P ditambah Q. Nah, P ditambah Q ini sama juga dengan X1 ditambah X2. Yang tadi X1 tambah X2, cara mencarinya adalah min B dibagi A. Sehingga sama dengan min, B-nya adalah min 4 dibagi A. A-nya berapa? 3. Sehingga min dikali min adalah plus ya. Plus 4 per 3. Ini hasil dari P ditambah Q. Hasilnya 4 per 3. Nah, yang kedua yang B. B itu ditanya P dikali Q. P dikali Q itu sama juga dengan X1 dikali X2. Yang tadi X1 dikali X2, cara mencarinya adalah C dibagi A. Nah, kita masukkan C-nya berapa? C-nya adalah 2. A-nya adalah 3. Jadi, P dikali Q hasilnya 2 per 3. Sedangkan yang C pertanyaannya adalah 1 per P ditambah 1 per Q. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini ada P dan Q, berarti penyebutnya P dikali Q ya. Maka sama dengan P dikali Q dibagi P, hasilnya adalah Q. Q dikali 1 sama dengan Q. Ditambah P dikali Q dibagi Q. Tinggal P. P dikali 1 hasilnya adalah P. Nah, jadi Q plus P sama juga dengan P plus Q ya. P plus Q tadi berapa hasilnya? 4 per 3. Nih, 4 per 3. Dibagi P dikali Q nih. P dikali Q tadi hasilnya adalah 2 per 3. 2 per 3. Nah, karena ini pembagian pecahan, yaitu 4 per 3 dibagi 2 per 3, kita rubah ke dalam perkalian. Tapi penyebutnya dibalik ya, jadi berubah sehingga sama dengan 4 per 3 dikali harusnya 2 per 3, jadi 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung kali. 4 dikali 3 sama dengan 12 per 3 dikali 2
sama dengan 6. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya, sama-sama dibagi 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4, 6 dibagi 3 hasilnya 2, sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau kalian mau langsung juga boleh, 12 dibagi 6 sama ya, hasilnya adalah 2. Jadi, 1 per P ditambah 1 per Q hasilnya adalah 2. Nah, sekarang yang D. Yang D itu pertanyaannya adalah 4 P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, di sini harus dijabarkan terlebih dahulu nih. Kalian lihat kotak ya yang di sebelah kanannya. P kuadrat ditambah Q kuadrat. Itu sama juga dengan kalau kita jabarkan P ditambah Q dikali P ditambah Q. Sehingga P kali P kuadrat. Ditambah ini P kali Q ditambah juga P kali Q ya. Terus ditambah lagi Q kali Q adalah Q kuadrat. Jadi hasilnya P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2P kali Q ya. Ini kan P kali Q-nya ada 2. Berarti P kali Q ditambah P kali Q adalah 2P Q. Sehingga di sini P ditambah Q pangkat 2 ditambah 2P Q. Nih hasilnya ya. P plus Q pangkat 2 ditambah 2P Q. Nah, sekarang kita masukkan tadi P plus Q. P plus Q adalah 4 per 3. Nih 4 per 3 apa? Kuadrat ditambah 2P Q-nya berapa? P Q-nya tadi 2 per 3 ya. Sehingga 4 kuadrat hasilnya 16. 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah 2 dikali 2, 4 per 3. Sama dengan, nah di sini 16. Oke, ini karena penjumlahan pecahan, jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 9 kita samakan jadi 9 ya penyebutnya ya, karena KPK dari 9 dan 3 itu adalah 9. Nah, 9 dibagi 9 hasilnya 1. 1 dikali 16, 16. Ditambah 9 dibagi 3. Hasilnya 3. 3 dikali 4, 12. Jadi, 16 ditambah 12 hasilnya sama dengan 28 per 9. Inilah hasil dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Hasilnya sama dengan 28 per 9. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Nah, tugas kalian sekarang silahkan kalian catat materi dari Ibu barusan. Nah, setelah kalian catat, kalian list absen ya, atau kalian absen di forum komentar pribadi yang ada di kolom tugas. Bagi yang sudah tidak usah kalian upload catatan kalian karena memang Google Classroom Ibu lagi tidak bisa menerima postingan atau uploadan dari kalian ya. Untuk tugas latihannya nanti menyusul karena akan Ibu berikan lewat Google Form saja ya, biar kalian bisa langsung mengerjakannya di Google Form. Oke, terima kasih sudah belajar matematika dengan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya buat kalian semua.